Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam segmen kedua diskusi kita hari ini, yaitu competing on resources. Dan masih bersama kita Pak SD Darmono, CEO dari Jababeka. Oke, kita lanjutkan ke dalam segmen kedua ini. Pertanyaan kita masih berputar kepada di industri mana sih sebenarnya Jababeka ini, dan Pak Darmono katakan belakangan ini sejak kapan nih Pak kita mulai melihat di logonya itu beyond property Pak? Sejak kapan Pak? Tahun berapa? Sejak 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya. Maksudnya apa nih beyond property Pak? Jadi sebetulnya pertama yang di-develop tadi kan adalah tanah. Tanah ini kemudian agar nilainya meningkat itu harus dibangun di atasnya infrastruktur. Nah akhirnya infrastruktur itu juga memberikan income yang disebut recurring income. Kalau tanah dijual sekali habis, tapi infrastruktur memberikan recurring income. Golf juga memberikan recurring income. Infrastruktur maksudnya apa nih Pak? Bisa pengolahan air bersih, kita jualan air. Bisa juga mall yang memberikan income dari penyewaan tempat. Bisa juga dari membangun Presiden University tadi, bisa disewakan lagi. Itu semua memberikan recurring income. Dan itu sudah beyond property. Yes. Karena kita sudah memikirkan infrastruktur ke industri yang lebih spesifik ya. Kita harus menguasai bagaimana bisnis medical sehingga bisa bikin medical city, mesti belajar mengenai perfilman, bagaimana membuat film sehingga bisa menarik para pemain-pemain di bidang perfilman. Kita harus bikin yang lain seperti sport city misalnya, botanical garden, entertainment dan lain-lain. Itu sudah menjarah ke semua bidang. Dan ini sebetulnya menjadi hal yang menarik kalau misalnya kita ambil contoh Singapura. Kenapa pulau yang kecil ini itu bisa dijual mahal tanahnya dan malah punya reserve mungkin total Temasek government Singapura dan itu kan hampir 500 miliar dolar. Kita yang 13.000 pulau punya 50 miliar dolar. Nah, yang harus dipelajari di sini adalah ternyata yang dijual itu adalah keamanan, kepastian hukum, kebersihan, itu beyond property udah. Oke. Jadi itu yang namanya beyond property, tapi beyond property-nya ini sangat luas juga Pak ya. Jadi bisa infrastruktur, bisa air bersih, bisa pendidikan. So how are you going to focus your people untuk develop ini, especially di dalam resources ya Pak ya? Dalam resourcesnya it's not easy bahwa ada orang-orang atau tim kita bisa menguasai semua hal tersebut. Justru tidak diajarkan untuk fokus. Diajarkan untuk out of focus. Out of focus. Berkembang. Holistik Pak ya? Ya, berkembang pemikirannya. Kalau kita tidak mengerti, kita bisa cari orang yang mengerti. Kita cari partner, kita cari ahli untuk mengajar kita, sehingga kita bisa berkembang beyond. Kalau tidak, kita hanya terpaku di itu saja kawasan industri terus-menerus yang dipikirkan. I see. Padahal manufacturing company itu kan memilih daerah, mana yang daerahnya lebih kompetitif, tanahnya, buruhnya lebih murah, dia pindah. Maka kalau kita mikir itu terus, lama-lama bisnis kita ini berhenti. Jadi harus berpikir yang berbeda. Apalagi yang kita harus ciptakan, create new demands. Dari audiens ada yang ingin bertanya? Silakan, Pak Adi. Baik, terima kasih Dr. Bayu dan Pak Darmono. Saya melihat sekarang Jababeka juga mengembangkan dirinya, daya saingnya dengan memperluas fasilitas education untuk menjadi intellectual city barangkali. Diawali dari Presiden University. Saya rasa itu umum di banyak kawasan juga ada seperti itu. Tetapi yang menarik lalu dibangun juga kawasan outbound, kawasan paintball, permainan perang-perangan begitu. Lalu Presiden Eksekutif Club juga akan dikembangkan menjadi fasilitas training juga. Kira-kira arahnya bagaimana Pak ke depannya yang dimaksud dengan ini? Itu pertanyaan saya Pak. Thank you. Jadi pertanyaannya lebih pada pengembangan seperti ini arahnya ke depan seperti apa? Apakah makin diverse? Apakah ada satu tujuan tertentu jadi develop kemudian ada satu fokus di mana itu semua diintegrasikan atau memang itu malah keluar? Pak Darmono kan bilang malah arahnya bukan fokus, malah keluar gitu ya. Gimana Pak? Jadi kan sebetulnya raw material kita itu adalah tanah. Nah, bagaimana nilai tanah ini bisa naik? Untuk tanah ini bisa naik, kita harus mengundang orang-orang pandai datang.
intellectual that people tadi. Dengan adanya Presiden University di sana, maka datanglah profesor-profesor, intellectual yang juga mendidik mahasiswa-mahasiswa yang pandai-pandai, diberikan beasiswa dari luar negeri pun didatangkan, diberi beasiswa, sehingga terjadilah intellectual community. Begitu ada intellectual community, mereka ini sanggup kemudian untuk meningkatkan nilai tanah tadi dengan menciptakan hal-hal yang baru. Jadi yang semua yang dikerjakan tadi adalah untuk menaikkan net asset value kita. Karena dengan land bank yang besar, yang juga competitive edge kita ini, kita harus pandai menaikkan nilai tanahnya tadi dengan bagaimana bisa mengundang orang-orang yang membawa capital untuk mau tinggal atau invest di tempat kita. Capital itu bisa berbentuk cash, membangun pabrik, membangun hospital, membangun hotel, tapi bisa juga brain. Nah, brain tadilah intellectual yang lebih mudah untuk didatangkan, apalagi kalau kita memberikan gaji yang layak. Nah, ini akan menarik orang-orang yang membawa cash untuk menanamkan investasinya. Jadi kembali saya selalu ambil contoh di Singapura, bagaimana Singapura ini bisa draw intellectual people yang pasti create a nice environment. Kurang lebih itu Pak. Jadi jelas ya jalan berpikirnya Pak Darmono adalah misalnya kalau kita jualan tepung bisa dibikin apa aja, tetapi akhirnya kita bersaing dengan harga tepung. Tapi kemudian on top of the tepung ini kita ajarkan tepung ini bisa dibikin kue ini, bisa bikin kue ini, bisa dibikin kue ini, sehingga dan tepung inilah yang paling cocok untuk bikin kue ini, sehingga orang itu melihat, oh, yang dia lihat bukan hanya tepungnya, tetapi kuenya ini lebih valuable gitu ya, sehingga orang lebih tertarik membeli tepung ini yang bisa dirubah jadi kue. Kemudian untuk supaya orang tersebut bisa menjadi kue, membuat kue, maka harus ada yang ngajarin bikin kue. Nah, jadi ada supporting unitnya yang harus membuat kue tersebut, maka di-create lah supporting unit tersebut, tetapi tetap lainnya adalah jualan tepung yang bisa dengan harga yang lebih tinggi, karena itu bisa dibuat kue-kue yang harganya lebih tinggi gitu Pak Darmono, jalan pikirnya seperti itu. Jadi dalam satu continuum raw material dan finish product, dari yang very raw material mulai bergerak ke arah yang lebih finish product. Tetapi kalau udah sampai very finish product, produknya mungkin so diverse yang ada satu pertanyaan, apakah kita sanggup nggak untuk melakukan itu semua finish product. Tetapi yang dilakukan adalah menarik dari yang sangat raw material ke arah lebih ke finish product Pak ya, supaya itu lebih marketnya atau nilai tambahnya lebih tinggi di sana, sehingga orang bisa lebih melihat bahwa kalau raw material tentunya kompetisinya akan lebih tinggi dibandingkan yang lebih ke arah hilir gitu Pak ya. Juga mungkin gini, corporate expertise kita kan ditingkatkan. Jadi kemampuan untuk membangun hospital, kemampuan untuk membangun mall, untuk membangun high-rise building, lapangan golf, ini semua kan bisa dijual ke daerah-daerah lain, provinsi-provinsi yang membutuhkan. Jadi makin kuat human resources kita kan, yang tadinya mungkin hanya bangun jalan, pengolahan air bersih, atau hanya jual tanah begitu sertifikatnya dijual gitu ya. Sekarang sudah jauh lebih kaya human resources kita sudah berumur 20 tahun ini. Dan di sanalah justru yang Pak Darmono lihat nilai tambah di sanalah yang lebih berharga Pak ya, yang lebih di value oleh masyarakat lebih tinggi Pak ya. Betul. Nah, untuk menjalankan ini kan nggak gampang nih Pak, karena mungkin Pak Darmono memikirkan itu di depan, tapi begitu kompetitor ngelihat, oh Pak Darmono kayak gitu, bagus juga ya, kita tiru juga gitu kan. Nah, sumber daya apa di dalam Jababeka ini yang Pak Darmono bisa katakan, nggak apa-apa orang lain bisa mau niru-niru ide saya, belum tentu dia bisa, karena saya punya sumber daya tertentu yang company lain nggak punya. Apa Pak, sumber daya apa yang Bapak punya sekarang yang nggak bisa ditiru oleh company lain? Kalau ide Bapak jangan ngomong di QTV ini langsung orang lain niru gitu kan. Tapi Pak Darmono nggak usah khawatir, karena nggak gampang niru ide saya kalau you nggak punya valuable resources yang lain gitu kan. Ya, saya kira nomor satu adalah punya tanah yang luas di dekat Jakarta. Kan susah ditiru itu. Ya. Mungkin ada grup lain yang punya juga Pak, yang tetanggaan sama Bapak gitu kan? Nggak banyak ya. Dan tidak akan compete dengan kita, tapi justru bersama-sama mempromosikan. Misalnya dengan Lipo Cikarang,
MM 2000 kita justru bekerja sama untuk meningkatkan value daerah itu. Tidak berkompetisi. Itu satu. Kedua, antar kita sendiri itu sebetulnya berkompetisi di bidang human resources. Di mana yang mempunyai human resources yang lebih mampu untuk menciptakan hal-hal yang baru. Nah, ini juga tidak murah. Untuk ditiru tidak mudah. Karena jumlahnya banyak. Apalagi membangun universitas. Membangun universitas itu satu pekerjaan yang mungkin rewardnya 50 tahun lagi. Tapi human resources yang diciptakan luar biasa. Dan itu relatively human resources yang murah. Karena mahasiswa yang pandai-pandai tadi, itu kan mengadakan survei nggak usah dibayar. Dan lain sebagainya. Yang bisa juga mengadakan research. Bisa connect ke negara-negara lain. Ini semua hal-hal yang tidak mudah ditiru. Bisa saja ditiru, tapi cost-nya luar biasa besar. Jadi kalau belum cukup besar perusahaannya untuk berbuat seperti ini, saya kira tidak mudah. Berapa banyak perusahaan besar di Indonesia yang bisa bikin universitas? Oke, Pak Darmono, kita akan lanjutkan diskusi kita dalam segmen berikutnya karena kita harus break sebentar. Buat para business leaders dan intellectual business community, silakan partisipasi dengan SMS ke 08 96 kali 788. Kita break untuk masuk ke dalam segmen ketiga.